Jumpa lagi dengan saya Melia dalam acara podcast Bawaslu Jakarta. Pada podcast kali ini kita kehadiran dua orang serikandi pemilu yang juga merupakan ketua Panwaslu Kecamatan di Jakarta Barat. Ya, mari kita berkenalan yuk dengan masing-masing dari dua orang perempuan hebat ini. Yang pertama, halo Bu Rianti. Halo juga. Ya, boleh diperkenalkan secara singkat Bu kepada sahabat-sahabat Bawaslu? Kepada sahabat-sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Rihanti dari Panwascam Kecamatan Tambora. Ya, dan sebelah kiri saya ada Mbak Lutfia, bisa diperkenalkan? Baik, perkenalkan nama saya Lutfia, saya dari Kecamatan Cengkareng. Ya, baik. Luar biasa ya sahabat Bawaslu, meskipun seorang perempuan tapi bisa menjadi ketua Panwaslu Kecamatan. Nah, penasaran kan bagaimana sih pengetahuan dan juga pengalaman kepemiluan dari beliau-beliau? Mari kita simak podcast berikut ini. Assalamualaikum Ibu Rihanti. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya Bu, sehat terus ya Bu. Sehat terus. Alhamdulillah. Nah Bu Rihanti, boleh di-share nggak ke teman-teman Bawaslu, sahabat-sahabat Bawaslu, gimana sih Bu pengalaman Bu Rihanti sampai bisa terjun di dunia pemilu? Ya, pertama-tama terima kasih kepada Mbak Melia. Saya terjun di Bawaslu itu awal-awal sekitar 2012. Saya menjadi KPPS, saya tertarik menjadi pengawas di kepemiluan itu karena banyak tantangan sebagai perempuan. Jarang perempuan mau terjun di kepemiluan karena kesulitan yang akan mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Jadi buat saya itu, saya tertarik banget itu karena saya pikir perempuan itu harus sama dengan laki-laki dalam hal apapun. Luar biasa sekali ya, jadi pengalamannya sudah lama ternyata di dunia pemilu. Nah kalau Bu Lutfia sendiri nih, pengalaman di dunia pemilu apa nih Bu? Terima kasih Mbak Melia. Sebelumnya saya kalau untuk pengalaman saya sedikit kurang pengalaman, tapi saya ingin mencoba pengalaman di sini karena saya ingin menjadikan Panwas ini sebagai tantangan saya. Khususnya saya ingin menjadi partisipasi dari 30% keterlibatan wanita, karena di dunia pengawasan ini seringkali wanita ini suka dianggap sebelah mata gitu. Wanita bisa masih terjun di bagian pengawasan. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kami juga wanita mempunyai kompetensi dan mempunyai peluang juga untuk sama di bidang pengawasan, khususnya di bidang pengawasan kepemiluan. Luar biasa sekali ya, merupakan suatu motivasi yang luar biasa bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan 30%. Nah, untuk informasi bagi sahabat-sahabat Bawaslu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di situ ada mengenai bagaimana cara kita meningkatkan keterwakilan perempuan 30% sebagai penyelenggara pemilu. Nah, Bu Rihanti dan juga Bu Vivi, ya biasanya dipanggil Bu Vivi, merupakan bagian dari perwakilan perempuan 30%. Luar biasa ya. Baik Bu Vivi dan juga Bu Rihanti, ini kan tahapan pemilu terus berjalan ya Bu ya. Bagaimana sih cara Bu Rihanti ataupun Bu Vivi dulu yang nanti akan menjabarkan membagi waktunya antara keluarga, antara pemilu dan juga kegiatan lainnya? Silakan. Kalau untuk saya, alhamdulillahnya anak saya sudah besar-besar. Jadi saya banyak waktu untuk lebih fokus ke terjun di bidang kepemiluan. Saya pikir lebih banyak sukanya daripada dukanya. Yang penting satu, kita nyaman. Dua, untuk pengabdian aja gitu. Bahwa kita bisa bermanfaat dalam hidup. Suka dukanya sih saya pikir yang penting satu, kita mau belajar, kedua ikhlas, dan tiga kita nyaman aja tanpa beban. Itu saya pikir kuncinya. Luar biasa sekali ya, memang Bu Rihanti ini udah pengalaman jadi sangat mencintai dunia pemilu. Kalau Mbak Vivi gimana? Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri juga sudah berkeluarga dan saya sangat disupport oleh suami saya juga untuk terlibat dalam kepemiluan 2024 nanti. Saya juga alhamdulillah diberikan kepercayaan juga kepada rekan-rekan saya untuk menjadi ketua. Jadi saya ingin membuktikan diri bahwa saya harus bisa menjadi ketua yang bisa membimbing atau menjadi fasilitas untuk rekan-rekan dan anggota staf saya juga. Dan saya juga mempunyai suka duka ya, tadi seperti Bu Rianti, kita juga lebih banyak sukanya ya. Untuk saat ini masih lebih banyak sukanya karena
kita masih menikmati prosesnya. Kita juga ingin mengkondisikan bahwa ini tuh adalah ini pekerjaan yang nyaman gitu. Kita yang membuktikan bahwa pekerjaan ini mungkin bisa dibilang berat-berat, tapi kita harus bisa juga menjadikan ini sesuatu yang tantangan juga dan untuk kenyamanan kita. Jangan sampai sesuatu yang berat ini kita jadikan tekanan gitu. Tergantung bagaimana kita menjalaninya ya. Iya, jadi kita harus bijaksana ketika memang sudah menemukan kondisi yang lumayan melelahkan, kita juga harus menyeimbangi nih dengan melakukan hal-hal lainnya ya. hal-hal positif yang lain. Misalnya di rumah kita mungkin bisa cari kesibukan yang bisa melupakan sejenak lah misalnya kita. Jadi jangan terlalu kita mempunyai tekanan akhirnya jadi berat pekerjaan ini, padahal pekerjaan ini juga bisa terasa nyaman kalau kita bisa menyikapinya dengan lebih bijaksana. Luar biasa sekali. Bagaimana Bu Vivi mengatur perannya ya juga ya dalam lingkungan keluarga, terus juga dalam lingkungan pemilu. Nah, pada saat ini ya Bu Vivi juga Bu Rianti, kita kan sudah masuk ke dalam tahapan pemilu. Tahapan pemilu salah satunya adalah perekrutan Panwaslu Kelurahan yang baru saja kita laksanakan, dan tentunya tahapan ini masih berjalan ya Bu ya. Nah, bagaimana sih pendapat dari Ibu Vivi dulu deh. Bagaimana sih Bu karakter di Kecamatan Cengkareng? Ibu Vivi kecamatannya Cengkareng nih, kan Kecamatan Cengkareng padat penduduk. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ciri khas dari wilayah Cengkareng itu seperti apa dan tantangannya seperti apa. Baik, untuk Kecamatan Cengkareng sendiri ini adalah kecamatan yang sangat luar biasa saya bilang. Karena apa? Karena di Kecamatan Cengkareng ini untuk pemilu 2019 sendiri kita ada 1.406 TPS. Gitu. Jadi di sini memang kecamatan yang terbesar jumlah TPS-nya di Jakarta Barat, dan khususnya satu kelurahan kami di Kelurahan Kapuk ini juga adalah kelurahan terbesar di se-Indonesia mungkin setelah Cakung. Jadi kita nomor 2 terbesar setelah Cakung, ini adalah kelurahan kita di Kapuk. Di mana di Kapuk sendiri untuk kelurahannya aja sudah sampai 400 TPS. Jadi lumayan pekerjaan yang cukup berat kalau saya bilang di Kecamatan Cengkareng, karena kita juga membutuhkan sumber daya yang lebih banyak dari kecamatan yang lain, karena mengingat kita hanya punya 6 kelurahan. Tapi di 6 kelurahan ini ada satu kelurahan yang dimana jumlah TPS itu banyak sekali. Jadi ini ada pekerjaan yang lumayan berat untuk panwas kelurahan kita nanti ke depan. Kita harus benar-benar bisa membimbing dia untuk terjun ke lapangan, menyiapkan wawasan juga, agar nanti ketika dia sudah di lapangan dia tidak kebingungan lagi untuk menghadapi konflik-konflik yang terjadi di wilayah kelurahan mereka masing-masing. Jadi kita harus benar-benar mencari panwas kelurahan yang berpotensi, yang mempunyai kemampuan dan yang mempunyai mental yang kuat. Karena tadi saya bilang jangan sampai nervous duluan menghadapi banyaknya pendaftar atau banyaknya TPS di lingkungannya. Ya, karena kan pekerjaan pengawas kelurahan ini kita hanya menerima 1 orang per kelurahan saja, di mana 1 orang ini ya harus mengerti tentang wilayahnya, harus mengerti juga nih bahwa ini ada potensi-potensi di mana nanti bisa jadi peserta pemilu juga banyak di kelurahan tersebut. Terus banyak juga mungkin tekanan-tekanan ya dari beberapa orang di kelurahan tersebut, karena kan kalau kita bicara pekerjaan kita adalah pekerjaan lapangan yang butuh ekstra tenaga, pikiran dan juga mental yang harus kita kuatkan. Luar biasa sekali. Memang di Cengkareng sendiri sangat luar biasa ya, baik padat penduduk juga jumlah TPS-nya juga banyak dan peserta pemilunya juga cukup banyak gitu, banyak se-Jakarta ya Bu ya. Ini luar biasa sekali. Sahabat Bawaslu, mungkin sahabat Bawaslu ada ingin membantu Ibu Vivi, bisa langsung ke Kecamatan Cengkareng gitu ya, menjadi bagian dari SDM pengawas pemilu. Kita juga butuh pengawasan partisipatif dari seluruh masyarakat, karena kalau hanya pengawas kecamatan atau tingkat kelurahan yang mengawasi sepertinya akan merupakan pekerjaan yang sangat berat. Tapi ketika masyarakat dan partisipasi banyak yang mendukung untuk di wilayah Kecamatan Cengkareng, kita sangat-sangat berterima kasih dan kita sangat membutuhkan itu. Partisipatif aktif dari masyarakat pengawasan partisipatif dari masyarakat. Benar sekali. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu bisa turut menjadi bagian dari pengawas pemilu juga nanti
PTPS, Ya, nantinya PTPS nantinya ya di pemilu 2024. Nah, kalau Bu Dihanti sendiri ciri khas dari Tambora apa nih Bu? Kecamatan Tambora itu kalau di Jakarta Barat mungkin kelurahan terbanyak. Kelurahan terbanyak ada berapa Bu? Ada 11 kelurahan. 11 kelurahan. Dan di antara kelurahan itu ada terpadat se Asia Tenggara. Apa itu Bu? Ada kelurahan Kalianyar. Oh gitu. Jadi kita itu paling tidak itu kita mengetahui itu ada konflik, kita bisa memetakan rawan konflik ketika nanti ada pas hari kampanyenya. Jadi kita membutuhkan tuh pengawas-pengawas yang benar-benar bukan hanya kuat di mental tapi juga stamina dan kemampuan menghadapi nanti ketika ada konflik di lapangan. Jadi saya lebih banyak memilih nanti ketika ada pemilihan itu saya akan lebih banyak menekankan mereka menguasai wilayah, kemampuan mereka dengan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah, dan juga paling enggak di situ juga saya akan menekankan untuk ketika mereka nanti mengawasi lebih banyak pencegahan sebelum adanya pelanggaran. Luar biasa. Sebelum adanya pelanggaran harus kita cegah dulu ya Bu ya. Tindakan preventif. Benar sekali. Nah memang di wilayah Tambora sendiri selain padat penduduk juga tadi ya Ada disebutkan multi etnis juga ya Bu ya, banyak sekali. multi dinamis. Karena Tambora itu wilayahnya itu home industri, banyak pendatang yang ada di situ. Ya, imigrasinya ya. Iya banyak, segala suku ada. Jadi kadang-kadang gesekan-gesekan kecil itu bisa menjadi tawuran. Oh iya benar-benar. Jadi kadang-kadang itu juga menjadi PR kita. Benar. Wah luar biasa sekali memang PR-nya bagi perempuan-perempuan hebat ini tuh banyak juga PR-nya ya. Tapi alhamdulillahnya Bu Dihanti juga dengan Bu Vivi tidak pernah berkecil hati tapi selalu bersemangat. Sekarang tadi sudah mencintai dunia pemilu ya. Nah kalau untuk sepanjang alur pendaftaran Panwaslu kelurahan nih Bu, saya mau tanya bagaimana sih keterwakilan perempuan 30%? Kalau untuk Tambora, saya pertama-tama memetakan dulu setiap kelurahan paling enggak saya minimal 1 dan maksimal 2 untuk setiap kelurahan. Gimana caranya merekrut? Saya di PKK, Posyandu, di Dasawisma, di pengajian itu saya arahkan ibu-ibu untuk menjadi pengawas agar mereka yang muda-muda ini menjadi regenerasi. Setelah saya mungkin ada nanti penerus. Makanya di situ saya tekankan, ayo bersama-sama. Banyak yang pesimis ketika perempuan menjadi pemilu, apa sih Bu, apa sih kita ikut pemilu, apa sih kita ikut politik. Saya jelaskan secara pelan-pelan. Makanya mereka saya tarik untuk menjadi sementara pengawas TPS. Ketika mereka sudah mampu, yang akan datang mereka menjadi PPL. Jadi saya generasi bertahap. Jadi ada calon penerus yang ketika nanti saya udah pensiun nih, ada gitu penerusnya. Jangan sampai perempuannya harus lebih banyak ya Bu ya. Lebih berani biasanya. Lebih berani. Di lapangan maksudnya gitu. Nah kalau untuk Bu Vivi gimana kalau untuk terwakilan perempuan? Kalau keterlibatan perempuan di tingkat kelurahan sekecamatan Cengkareng ini alhamdulillah kita kan sudah menutup pendaftaran juga di tanggal 19 kemarin. Dan untuk rekapitulasinya sendiri saya cukup bersyukur karena di Cengkareng ini, sekecamatan Cengkareng ini kita sudah sampai menyentuh angka 61,53% keterlibatan wanita. Untuk luar biasa, pendaftarannya lebih dari 50% ya Bu ya. Benar. Jadi di sini malah di Cengkareng sendiri ini keterlibatan wanitanya cukup banyak ya. Malah melebihi keterlibatan laki-laki. Wah iya, laki-laki hanya di angka 38,46%. Gitu. Berarti udah bagus nih Bu Vivi Iya. koordinasinya. Tambora juga alhamdulillah Tambora berapa Bu? Tambora itu dia 66 itu 36-nya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Oh 36%-nya. Iya. Biasa. Ya, jadi sudah lebih dari 30% ya Bu. Benar. Total kita secara global, secara sekecamatan Cengkareng ini kita menerima pendaftar sebanyak 39 orang. Dan untuk keterlibatan wanitanya ini sampai 24 orang, laki-lakinya 15 orang. Jadi di sini saya mau bilang juga nih wanita-wanita juga cukup bersemangat dan luar biasa karena ternyata yang kita khawatirkan tadinya tidak terjadi. Justru antusias wanita ini cukup luar biasa gitu. Benar-benar. Di luar perkiraan. Di luar perkiraan ya. Dan untuk 6 kelurahan sendiri semuanya sudah mencapai di atas 30% keterlibatan wanita. Maka kita tidak melakukan perpanjangan lagi untuk proses pendaftaran di Kecamatan Cengkareng. Jadi Kecamatan Cengkareng sudah tutup pendaftaran di tanggal 19 Januari kemarin. Januari kemarin kita.
Baik, luar biasa sekali ya sahabat-sahabat Bawaslu. Bagaimana sih kedua orang perempuan hebat ini memberikan wawasannya, pengalamannya, sharing informasi tentang dunia kepemiluan dan apa tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Dan tentunya harapan kami juga ya Bapak Ibu, kemudian sahabat-sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan, perlu adanya peran aktif dari sahabat-sahabat Bawaslu baik secara offline maupun online. Kalau offline, sahabat-sahabat Bawaslu bisa mendatangi kantor Bawaslu Kota Jakarta Barat. Di sini kita ada pojok pengawasan, banyak ada buku-buku pemilu yang bisa kalian akses. Dan secara online melalui media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka ya. Baik, saya selaku MC atau host mau undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan untuk selalu saksikan podcast Bawaslu Kota Jakarta Barat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.